Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Nganjuk, Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, setelah diminta keluar dari kantornya oleh mahasiswa perwakilan DPRD Nganjuk akhirnya menemui pendemo. Kepada para mahasiswa perwakilan DPRD Nganjuk menyatakan setuju dengan mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Membahas terkait RUU Omnibus Law, terkait mekanisme substansial bagaimana RUU Omnibus Law ini tidak berpihak kepada rakyat. Sedangkan saat ini tanggal 5 sudah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Maka banyak penolakan isu-isu nasional, yang dirasa ini memberatkan salah satu beberapa buruh di daerah yang nantinya itu akan menguntungkan bagi para pengusaha, para birokrat yang mempunyai kepentingan di suatu daerah. Langkah selanjutnya seperti apa, Mas? Untuk langkah selanjutnya, tadi ada tiga poin terkait penolakan yang itu disepakati oleh Wakil DPRD Kabupaten Nganjuk, yang nantinya kesepakatan itu ada perwakilan dari PCPMI Nganjuk untuk menyaksikan bahwasanya surat kita itu diterima dengan secara utuh, diterima dengan secara baik oleh DPR RI, bahwasanya kita dari Kabupaten Nganjuk menolak dengan RUU Omnibus Law. Saya rasa kami yang di DPRD Kabupaten Nganjuk ini juga sepakat bahwa kita juga menolak Omnibus Law, karena yang pertama adalah kita merasakan sendiri kehidupan bermasyarakat di lapisan yang paling bawah, terutama kaum marginal ini akan tersakiti dengan adanya Omnibus Law. Yang kedua, lingkungan kita akan rusak dengan adanya Omnibus Law tersebut. Maka dari itu kami yang di DPRD Kabupaten Nganjuk sepakat untuk menolak Omnibus Law. Terus langkah-langkah dari DPRD selanjutnya, Pak? Kita akan berkirim surat seperti DPRD Kota Sukabumi, DPRD Bandung juga berkirim surat kepada DPR RI untuk menolak Omnibus Law itu atau tidak mengesahkan Omnibus Law. Alasan dari Dewan menolak apapun Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini? Iya, karena 13 poin krusial itu. Jadi menurut kami yang hidup yang di masyarakat bawah itu akan sangat terasa terkait dengan 13 poin krusial yang disampaikan dari media ini. Pihak DPRD Nganjuk berjanji akan menyampaikan surat penolakan yang ditandatangani bersama dengan perwakilan mahasiswa kepada DPRD RI di Jakarta. Setelah tuntutan para pendemo ditandatangani perwakilan DPRD serta dijanjikan akan dikirim ke DPR RI, para pendemo akhirnya membubarkan diri. 300 personil, ini gabungan dari Polres, termasuk juga dari TNI dan Komite. Iya, jadi kita mengantisipasi jangan sampai nanti ada pihak-pihak dari luar, di luar dari rombongan ini yang juga masuk kemudian membuat situasi yang tidak kita inginkan. Mereka dari unsur mana? Nanti kita proses dulu. Kayaknya bukan, yang jelas bukan rombongan dari kita. Instruksinya aksi turun jalan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda atau OKP yang tergabung dalam Forum Cipayung Plus di Jakarta untuk menolak RUU Omnibus Law
yang disahkan oleh DPR diikuti oleh daerah-daerah di sejumlah penjuru tanah air dengan berbagai macam aksi demonstrasi mulai dari Jakarta hingga cabang organisasi di daerah yang termasuk dilakukan oleh PMII Kabupaten Nganjuk. Tanggapan pun muncul dari sejumlah petinggi organisasi termasuk PBNU yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Said Akil Siroj maupun Profesor Mahfud MD yang mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam siarannya di Kompas TV dalam mengkritisi kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini juga dilakukan oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI dan Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat ketika memberi sambutannya di tengah para demonstran mengajak untuk tidak berbuat anarkis dalam menyampaikan aspirasinya. Saya ingin memberi pengantar dulu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat untuk merespons keluhan masyarakat dulu bahwa pemerintah itu lamban di dalam menangani proses perizinan berusaha, peraturannya tumpang tindih dan sebagainya. Itu dulu. Oleh sebab itu lalu dibuat undang-undang yang sudah dibahas lama. Di DPR itu semua sudah didengar, semua fraksi ikut bicara. Kemudian pemerintah sudah berbicara dengan semua serikat buruh berkali-kali di kantor ini, kantor Menko Polhukam, dan di kantor Menteri Perekonomian, kemudian pernah di kantor Menteri Tenaga Kerja. Jadi sudah bicara sebenarnya dan sudah mengakomodasi, meskipun tidak 100% dari hasil diskusi itu ditemukan jalan tengah akomodasi. Sehingga tepatnya tidak ada satu pemerintah pun dimanapun di dunia ini yang mau menyengsarakan rakyatnya dengan membuat undang-undang yang sengaja untuk itu. Meminta kepada Bapak Presiden untuk meminimal menerbitkan Perpu pengganti undang-undang karena proses undang-undang ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden. Dua-dua itu sudah saya tanda tangani dan akan dibacakan oleh perwakilan buruh. Besok pagi akan dikirimkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai pada Presiden Jokowi. Sekalian, saya ingin sampaikan pada semua bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi, apa yang tadi diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan seluruh aspirasi itu. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih Pak Anies. Disampaikan. Besok kita akan lakukan pertemuan itu. Jadi teman-teman sekalian, saya akan pastikan apa yang tadi disampaikan. Tadi saya lihat banyak yang merekam di sini. Banyak yang merekam. Besok akan disampaikan. Besok akan diteruskan. Dan teman-teman sekalian, ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan adalah tanggung jawab kita semua. Betul. Dan Anda semua sedang berusaha untuk menegakkan keadilan. Betul tidak? Karena itu jalankan juga dengan sebaik-baiknya. Jalankan dengan tertib. Siap tertib. Siap sampai rumah selamat. Siap sampai rumah tertib. Kita harus buktikan. Aksi RUU Cipta Kerja juga diwarnai dengan munculnya tokoh-tokoh perempuan yang juga orasi dari sejumlah OKP di tanah air, serta menjadi viral di sejumlah media sosial. Tim Liputan KPN Indonesia.